Iya, boleh. Halo Bapak. Ini Bu Hamidah dong, ini baru pertama kali bukan obat dengan kalian semua. Ibu Hamidah kalau boleh tahu, Lombok, Lombok City ya Bu ya. Bu, tadi kesini bareng siapa Bu? Silakan Bapak Hasyim Asyari dan Bapak Perjuangan. Baik, hadirin dan pemirsa 2024 terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati baik oleh hadirin yang ada di ruangan maupun yang berada di luar ruangan. Belum debat, pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, Calon Presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo. calon presiden 2024 jika pada debat untuk menuju ke podium. Dalam waktu 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di studio dan tentu saja yang menyaksikan melalui tayangan televisi atau streaming. Kami membaca sekaligus mencatat persoalan luar negeri, pertahanan keamanan, dan tentu saja dari 3 ini kami akan menyampaikan poin per poin. Yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor 1. Soalan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks kekinian. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa. Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem Zaman online, judi online, kekerasan, seksual ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul mengantisipasi ini dengan penguatan. Pak Ganjar Pranowo, silakan kembali ke tempat Pak Ganjar. Kami persilakan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Dengan waktu 4 menit. Semuanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa tanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia, bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi, bukan sekedar statement, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain, kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga, pencurian ikan, pencurian pasir,
itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh karena itu kita ingin mengembalikan dari 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bagus. Bisa tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya berapa? Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Tambah lagi food estate Singkong yang menguntungkan kronik, merusak lingkungan dan tidak menghasilkan. Ini harus dibuat. Kami akan mulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Harap tenang dulu. Baik, Presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto menuju podium menyampaikan visi misi dan setelah itu kita Bapak berbicara. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Hari ini kita berbicara tema-tema yang penting, pertahanan, nasional, geopolitik, administrasi, keamanan. Demikian kita kembali kepada bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat Indonesia. Fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi dari pertahanan. Saudara, kita memahami negara itu sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun. Negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, pada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu dipertanggungjawabkan. Apresiasi yang paling meriah. Huruf C. Oke, baik. Pertahanan huruf C. Baik, saya ambil ini A, B, C. Baik. Kita akan buka amplop pertanyaannya. Pertanyaannya masih disegel. Bapak Ibu yang ingin bisa melihat pertanyaan yang sudah disegel. Dan kami ingatkan para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama Bapak-Bapak, karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Tindakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia. Waktu menjawab selama 2 menit, Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Kemudian melanjutkan, Itu pun salah. atas apa yang saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak
Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan, sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Ya, sekali lagi ya, saya berpandangan Pak Anies sudah terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistemnya yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk Baik, hadirin kamera tenang. Hadirin kamera tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor 1. Waktu ada 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama, kita mesti menguatkan BSSN, dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coverage-nya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan, maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah baik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik, masih ada sisa waktu. Baik, cukup. Dan sekarang hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada 3 orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan
bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Waktu habis. Terima kasih. Harap tenang, Bapak Ibu. Harap tenang, masih harus kita lanjutkan. Harap tenang. Kita Presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Profesor Evi Fitriani untuk mengambil pertanyaan tema di dalam Disco dan di moderator dan para calon. C. Hubungan internasional C. Oke. Baik, kita akan lihat hubungan internasional C. Ya, silakan Anissa. Masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Bapak Ibu bisa melihat masih tersegel dengan rapi. Kita akan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian. Subianto. Sebagai inisiator Dasar Sila Bandung 1955, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama Selatan-Selatan. Pertanyaannya, apa strategi paspor untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Waktu menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami silakan. Baik, dalam hubungan internasional yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita harus mengelola kekayaan kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik. Kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita, karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut. Kita sekarang jadi panutan. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Hadirin mohon tenang, kami persilakan kepada Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo dalam waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kami persilakan Pak Ganjar. Selatan-selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalaulah kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita miliki, boksit, ya, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga lithium, umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar. Ini menciptakan lapangan kerja dan kita menyiapkan jemput bola SDM yang unggul untuk bisa meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. 1, butuh lapangan kerja. 2, dia butuh daya beli yang baik. Dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya habis. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya, giliran Calon Presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Penjelasan saya tidak menggambarkan tentang perang Indonesia di selatan. Saya menggambarkan tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno
pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua, membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Ketika itu kalau membawa pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadir, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang, hadirin tenang. Kembali atas jawaban dari dua capres berikut. Silakan Pak dalam waktu 1 menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya, ya jadi leadership, apakah negara, apakah program terutama juga negara harus dengan contoh Inarto Sulistowo. Kita mau memimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, omong, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak omong-omong. Omong saja. Tidak bisa. Waktu habis. Baik, saya buka keamanan huruf C. Dari suaranya masih saya. Baik, ini adalah pertanyaan untuk calon presiden nomor 23 Bapak Ganjar Pranowo. Kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih, dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, presiden. Maka kalaulah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah Posgab. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan katakan bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkompimda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, 1 perlu harmonisasi, 2 perlu sinkronisasi, dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apapun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ada waktunya, tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Anies. Menurut hemat kami harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia
di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Jadi nomor satu, rumuskan itu. Kemudian kedua, yang tidak kalah penting, libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi. Sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespon atas ancaman itu. Dengan begitu, penataannya akan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktu satu menit sudah habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya giliran calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Hadirin kami harap tenang terlebih dahulu. Ada waktunya untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit yang lagi kita berbicara. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar, tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar, saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Harus kita akui, menghadapi terorisme, bom Bali, Poso dan sebagainya. Untuk itu, saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung di bawah Presiden, kita akan Tanggapan dari kedua capres tadi, waktu ada 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Data, kondisi sosiologis, konflik antar kelembagaan itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Karena kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR dan 10 tahun di gubernur cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada. Maka tidak perlu lagi kita akan mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero. Ini starting from the end. Dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai. Karena saya tahu dari mana itu memulai. Makasih. Baik. Partai pengusung hadir bersama kita ingin respon dari PKS. Ada di sini Ketua DPD PKS, Prof. Usman Gafar. Kita mohon kesudahannya merespon sesi terakhir tadi. Bagaimana tanggapan? Boleh Bapak, kita berdiri di sini Pak. Dulu pernah saya dicalonkan dari calon wakil wali kota Wijaya. Saya bertemu dengan Ketua PD Muhammadiyah, Bapak Yusuf, dan beliau mengatakan kalau nanti jadi wakil wali kota Wijaya, jangan bawa kepala kosong. Harus ada gagasan. Dan saya malam ini gagasan-gagasan yang terbagus itu keluar dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik Bapak, dan Langsung ya. seumuran loh Bang, jadi kayak senang ada anak-anak muda tuh excited banget yang namanya politik lah. Tumbuh berkembang dan kemudian bisa dibawa ke level global. Dan kita berencana di dalam diplomasi ini melibatkan semua, diaspora dilibatkan, mahasiswa dilibatkan, mereka yang berada di luar
diajak menjadi bagian dari diplomasi. Kemudian yang tidak kalah penting, kita ingin membangun rumah kebudayaan Indonesia di tiap-tiap region di seluruh dunia. Sehingga di tiap-tiap region kita akan memiliki satu tempat di mana Indonesia menunjukkan karya budayanya, di mana kita menjual kepada mereka bukan sekedar komoditas perekonomian, tapi juga kita menawarkan kepada mereka nilai karya budaya Indonesia. Kemudian kuliner, kita merencanakan untuk membantu mendorong tumbuhnya restoran-restoran, kafe-kafe Indonesia di berbagai kota besar di seluruh dunia. Sebagaimana sekarang di Jakarta kita menyaksikan banyak sekali restoran asing di sini. Kita harus memiliki rumah kuliner Indonesia di berbagai tempat. Dan itu siapa? Negara yang ada di belakangnya, negara yang fasilitasi. Dengan begitu maka swasta yang terlibat akan bisa mengelola ini, tapi awalnya investasi dari negara. Dan lalu disiapkan kredit yang memungkinkan bagi usaha kecil mikro untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudahan di dalam permodalan, kemudahan di dalam mengakses pasar internasional, itu semua dilakukan supaya seluruh jajaran bisa terlibat di dalam kampanye diplomasi kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Ini masuk akal ya. Normatif. Memang kembali kalau dikatakan negara yang harus berperan, kuncinya adalah bahwa kita ini harus punya dana yang cukup. Kita harus punya tabungan yang cukup. Kita harus punya sovereign wealth fund yang cukup. Untuk itu kita harus punya laba yang cukup. Kita harus punya neraca perdagangan yang positif. Kita harus punya tabungan yang banyak. Dan untuk itu hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi, dengan penghematan, dengan efisiensi, dengan penerimaan pajak yang baik dan yang efisien. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya kita dengar, mohon tenang, kita dengar tanggapan ataupun jawaban dari calon nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban capres nomor 1. Waktu Anda 1 menit, Pak Ganjar, kami silakan. Teknologi digital sudah mendunia, kita semua menggunakan itu. Maka ada satu kata namanya viralisme. Maka ketika kemudian ada yang konvensional, kita mendorong agar para duta besar kita, diplomat kita untuk menjadi tenaga pemasar, mereka menjadi fasilitator, mereka juga kemudian mempromosikan yang ada di dalam negeri maupun menarik yang potensi di luar ke dalam negeri dengan berbagai kerjasama dan fasilitasi dari negara. Maka viralisme sebenarnya bagian yang bisa kita dorong dari tanah air sendiri. Kalau kita lihat Nicky, Rich Brian, Karina seorang intelektual yang hebat sekali yang menemukan antivirus AstraZeneca. Dia diaspora yang hebat, kita promosikan, kita viralkan. Nicky Rich Brian, Voice of Baceprot yang kemudian mendunia kita fasilitasi, maka dialah yang akan bisa mendapatkan keuntungan dan sekaligus menjadi diplomat Indonesia. Pak Ganjar. Oke, respon tanggapan dari kedua capres waktu Bapak sampaikan. Terima kasih. Kami bersyukur sekali bahwa Bapak berdua sepaham dengan apa yang kami gagas. Dan ketika kami ditugaskan sebagai Presiden Indonesia, sebagai Panglima Diplomasi, maka setiap kegiatan ke luar negeri adalah bersama dengan delegasi kebudayaan, delegasi seni, dan datang ke pusat-pusat kegiatan kebudayaan kesenian di negara yang dikunjungi. Bukan hanya datang rapat lalu pulang, tapi datang di sana menemui aktivitas-aktivitas kesenian kebudayaan, sehingga mereka pun menyadari bahwa Indonesia ini negeri yang kaya budayanya. Karena setiap presidennya datang, dia membawa delegasi kebudayaan, ditunjukkan di sana, bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, maka dunia akan menyaksikan. Ingat, setiap presiden datang sebuah negara, seluruh media di negara itu memperhatikan. Itu kesempatan luar biasa untuk mempromosikan Indonesia, dan itu yang kami kerjakan di samping yang sudah kami lakukan, kami katakan tadi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat. Wow, calon saja nih. Kamu salaman ya kan?